to channel Todopedia. Dan kalau di video kemarin kita udah bahas ya banyak hal, mulai dari gimana sih strategi investasi supaya nggak sering-sering cut loss ya. Kita juga udah bahas tentang free float minimal 15%. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas ada satu saham yang mana saham ini koreksinya udah cukup dalam. Nah, dengan sahamnya udah koreksi cukup dalam dari beberapa tahun terakhir, valuasinya ini udah murah ya, tapi kinerjanya masih cukup bagus, potensi dividennya juga gede ya. Dan menurut gua saham perusahaan yang satu ini punya potensi pertumbuhan untuk kedepannya dalam jangka panjang gitu ya. Nah, saham apakah ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia supaya teman-teman up to date terus sama channel ini. Nah, buat teman-teman, kalian juga bisa dapatkan produk digital Todopedia, di mana di sini kalian akan dapatkan produk digital yang tentunya berguna untuk ngebantu investasi kalian. Kalian bisa dapetin itu di link.id/Todopedia, atau teman-teman bisa masuk ke channel page Todopedia di bagian tab store. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat banyak extra benefit. Ya, caranya teman-teman langsung aja klik tombol join yang ada di bagian bawah. Ya, nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu ada di playlist konten khusus membership, playlist deep analysis, dan juga playlist artikel premium. Di situ kalian bisa dapatkan semua benefitnya. Oke, langsung aja kalau gitu teman-teman ya, kita mulai untuk ngebahas satu saham ini. Dan ini adalah saham ACES teman-teman, Aspirasi Hidup Bersama, atau biasa kita kenal dengan ASKO. Ya, ACES ini adalah saham yang dalam beberapa tahun terakhir ini sahamnya turun ya. Ini 5 tahun terakhir kita bisa lihat di sini. Ya, 5 tahun terakhir teman-teman ya, ini downtrendnya luar biasa. Ya, dalam 3 tahun terakhir ada naik turunnya, tapi trennya cenderung turun teman-teman ya. Nah, ACES ini adalah saham perusahaan toko retail. Ya, retail dengan brand ASKO dan juga NEKA teman-teman ya. Jadi ACES ini adalah saham perusahaan retail. Nah, ACES kita coba lihat ya teman-teman ya secara key stats. Ya, kita lihat di sini di Stockbit ini valuasinya ada di sekitaran 8,6 kali PE, yang mana ini termasuk valuasi yang cukup murah teman-teman ya. Valuasi 8,6 ini valuasi yang cukup murah. Jadi dengan dia dalam setahun terakhir ini udah turun gitu ya. Ini valuasinya udah cukup murah. Ya, dan gak cuma itu aja. Dengan dia turunnya udah cukup dalam, ya, valuasinya semakin murah. Dengan kayak gitu, ACES ini dia bisa kasih potensi dividen yield itu sampai sekitaran 8%. Ya, kita bisa lihat di sini teman-teman ya untuk dividennya. Dividen yang terakhir itu di 33,8, yaitu dengan payout ratio 65%. Nah, ini kalau kita hitung yieldnya gitu ya dengan harga 400 sampai 402 ya, itu ada di dividen yield sekitaran 8,5%. Jadi teman-teman beli saham ACES di harga sekarang itu teman-teman dapat potensi dividen sekitaran 8%. Ya, sekitaran 8 sampai 8,5% gitu ya. Dan itu juga dengan payout ratio itu 65% teman-teman. Artinya, yang pertama masih ada 35% duit yang disisain untuk dia ngembangin bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dia cuma nyisihin 65%, artinya masih ada potensi, masih ada ruang untuk dividennya ini bisa bertumbuh. Kalau misalnya dia payout rasionya dinaikin nih, contohnya kayak 2023 dinaikin jadi 74% misalnya, gitu ya. Atau naik nih ke 80% misalnya. Itu kan artinya ada potensi untuk dividennya bertumbuh gitu ya. Jadi dividen 8% ini ya udah besar dan ditambah masih ada potensi untuk bertumbuh. Dan juga kalau misalnya dia nyisihin nih 35% dari labanya untuk jadi laba ditahan, kan itu artinya bisa aja dipakai untuk investasi untuk ngembangin bisnis. Misalnya untuk nambah gerai gitu ya, ekspansi ke kota-kota baru atau ekspansi ke luar negeri, kan itu kan bisa numbuhin pendapatannya gitu ya. Jadi dengan dia masih nyisihin uang untuk jadi laba ditahan ya, kalau misalnya payout rasionya 65%, artinya dia masih nyisihin 35% dari labanya untuk jadi laba ditahan. Nah, laba ditahan ini nantinya bisa dipakai untuk ekspansi bisnis gitu ya. Jadi dividen yield sekitaran 8% ya, ini 8,5 something ya. Ini juga ditambah dengan potensi pertumbuhan yang masih ada gitu ya. Jadi ACES ini dia dividennya gede ditambah potensi pertumbuhannya masih ada, dimana dengan dia masih nyisihin uang untuk jadi laba ditahan, untuk jadi retain earnings gitu ya, ACES ini masih punya potensi untuk dia investasi untuk ngembangin bisnis gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari segi financials, kenapa menurut gua si ACES ini dia cukup menarik dan potensial untuk
ke depannya itu karena gini teman-teman. Kita lihat di sini, ini kas setara kas ya, 1,8 triliun. Itu kas setara kasnya doang teman-teman. Ya, kas setara kasnya doang 1,8 triliun. Ya, kita bandingin sama total semua liabilitas, itu cuma 1,7 triliun. Artinya apa? Ini adalah perusahaan yang bebas utang teman-teman. Ya, kas setara kasnya doang 1,8 T itu udah lebih besar dari semua utangnya 1,7 T. Artinya kalau misalnya ya dalam waktu dekat dia mau ngelunasin semua utangnya ini, baik yang jangka pendek ataupun jangka panjang, itu udah lebih dari mampu. Gitu. Jadi kasnya ini gede banget dan saking gedenya dia udah bisa melunasi semua utangnya, baik yang jangka pendek yang jatuh temponya sekarang maupun yang jatuh temponya beberapa tahun ke depan. Gitu ya. Dan yang gue tahu juga si Aces ini dia nggak punya utang bank ya, bener ya, nggak ada utang bank. Tuh. Jadi artinya apa? Tidak ada beban bunga teman-teman. Jadi dia tidak ada beban bunga, ya, tidak ada utang bank jangka pendeknya nggak ada nih, utang banknya kosong, jangka panjang juga nggak ada teman-teman ya. Jadi dia benar-benar nggak punya utang berbunga, semua utangnya adalah utang yang tidak berbunga dan semua utangnya itu bisa dilunasin dengan kasnya doang. Jadi ini balance sheet yang bagus banget dan tentunya ya dengan balance sheet yang sebagus ini, Aces ini dia masih bisa untuk bagi dividen untuk kedepannya karena kan ya isi neracanya kan kasnya masih gede. Jadi dia masih punya ruang untuk terus-menerus ke depannya bagi dividen. Artinya dividen yield 8% tadi itu sustainable teman-teman. Karena kondisi keuangannya Aces ini mendukung. Gitu ya. Karena kondisi keuangan Aces ini mendukung, kasnya gede, utangnya minim. Artinya ke depannya Aces ini dia masih bisa bagi dividen secara sustainable. Dan bukan nggak mungkin kalau kasnya itu gede banget, bukan nggak mungkin dividen payout rasionya yang tadi 65% itu bisa aja dinaikin teman-teman, bisa aja ke 70%, ke 80% itu bisa, dan itu bisa meningkatkan dividen yield gitu ya. Jadi dia punya ruang yang besar untuk memperbesar dividen dengan kasnya gede banget dan utangnya minim banget ya, dia punya ruang yang besar untuk memperbesar dividennya ya. Atau bisa juga selain dividen bisa juga dipakai untuk investasi untuk ngembangin bisnis. Misalnya dia buka gerai baru, dia nambah gerai, dia ekspansi ke kota mana, dia ekspansi ke luar negeri mungkin gitu ya, itu bisa juga gitu ya. Nah sekarang kita lihat cash flow teman-teman ya. Cash flow-nya itu rutin positif teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya, dari 2020 ke 2024 ini rutin positif teman-teman ya. Operating cash flow-nya rutin positif, artinya dia bukan cuma bisa cetak profit tapi dia juga bisa generate cash flow dari bisnisnya itu ya. Ditambah juga untuk free cash flow-nya ini juga positif terus. Artinya apa? Dia bisa generate cash flow dari bisnisnya, ditambah ya dengan dia nyisihin uang untuk capital expenditure. Capital expenditure ini anggaran untuk investasi untuk ngembangin bisnis ya. Jadi setelah dia generate cash flow dan dia keluarin duit untuk investasi untuk ngembangin bisnis, dia masih punya sisa cash flow yang mana ini adalah free cash flow, yang mana free cash flow ini adalah uang kas masuk yang bebas dipakai untuk apapun. Dan biasanya free cash flow ini dipakai untuk bagi dividen teman-teman. Ya, jadi ini konsisten positif meskipun memang trennya agak-agak menurun teman-teman ya, tapi dengan dia bisa konsisten positif free cash flow-nya, artinya Aces ini bukan cuman tadi kita lihat dia kasnya gede ya, tapi ada potensi untuk kasnya ini juga bisa keisi terus. Gitu ya. Kasnya itu bisa keisi terus gitu. Jadi kasnya yang udah gede itu bisa terisi terus gitu. Dan dengan kayak gitu artinya dia punya ruang yang besar banget untuk bagi dividen gede, atau bahkan payout rasionya digedein untuk kedepannya, atau bisa juga dipakai untuk ngembangin bisnis kedepannya secara besar-besaran, itu juga bisa. Atau kalau mungkin manajemen mau buyback saham itu juga bisa. Gitu ya. Jadi dia punya ruang gerak yang gede untuk kedepannya untuk ngembangin bisnis dan memberikan keuntungan buat investornya, yaitu dalam bentuk dividen dan juga buyback saham. Gitu ya. Atau mungkin misalnya dia mau akuisisi gitu ya, itu juga bisa karena ya kondisinya sesehat itu cash flow-nya dan balance sheet-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari segi income statement, kita coba lihat tren pertumbuhannya. Untuk Aces, pendapatannya sebenarnya pertumbuhannya naik turun dan bisa dibilang nggak gitu kenceng ya teman-teman ya. Semenjak 2020 ya, kan memang Aces ini jelek banget ya waktu tahun 2020 ya. Dan dia turun gitu kan, dari 2019 ke 2020 turun gitu ya. Nah, tapi mulai pelan-pelan kan dia udah mulai bangkit ya. Gitu kan. Cuman kalau dari segi tren ini memang ada pertumbuhan, tapi pertumbuhan itu nggak gitu kenceng banget dan ada naik turunnya gitu ya. Nah, jadi
mungkin ini sesuatu yang agak sedikit perlu diwaspadai dari si Aces ini teman-teman ya. Jadi tren pertumbuhannya itu bisa aja agak-agak fluktuatif gitu ya. Dan kalau kita bicara soal pertumbuhan teman-teman, dan tadi kita udah lihat si Aces ini dia ngeluarin capital expenditure ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini capital expenditure-nya keluar terus tahun 2025 terutama teman-teman ya. Ini masih keluar. Nah, bicara soal pertumbuhan bisnis, bicara soal capital expenditure, si Aces ini dia ini memang lagi ekspansi. Dia lagi ekspansi gerai teman-teman. Dia lagi ekspansi gerai ya, dia lagi memperbanyak gerainya, dia memperbanyak tokonya teman-teman ya. Dan itu dia lagi ekspansi ke kota lapis kedua dan lapis ketiga gitu ya, seperti beberapa kota di luar Pulau Jawa teman-teman. Dan Aces ini memang dia mulai menyasar ke segmen kalangan menengah ke bawah, dimana Aces ini bukan cuma punya toko Asko, tapi dia juga punya gerai lain dengan brand itu Neka teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat Neka ya, jadi dia punya Asko dan juga Neka. Nah, Asko ini kan untuk kalangan menengah ke atas ya. Neka ini untuk yang menengah agak ke bawah gitu. Jadi dia juga mau penetrasi ke kalangan menengah ke bawah. Gitu ya. Jadi Aces ini dia ekspansi bisnis, dia buka toko baru di beberapa kota termasuk kota-kota lapis kedua, lapis ketiga di luar Pulau Jawa gitu ya. Dan tentunya dengan kayak begitu artinya ya Aces ini kedepannya punya potensi pertumbuhan jangka panjang. Nah, tapi ya bukan berarti semua baik-baik aja buat Aces. Aces ini juga punya persaingan teman-teman. Dia juga menghadapi kompetisi yang cukup ketat, salah satunya dari brand Mapi. Di mana brand Mapi ya, Mitra Adi Perkasa ini baru aja akuisisi brand Ace Hardware, mantannya Aces teman-teman. Ya, nah ini tentunya bisa jadi persaingan yang ketat nih untuk si Aces. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata Mapi bisa sukses dengan Ace Hardware-nya gitu ya. Nah, ini bisa menghambat pertumbuhannya Aces atau bahkan bisa aja memperkecil profit margin. Ini bisa aja menggerus profit margin, mengurangi profit marginnya Aces. Jadi itu bisa memperlambat pertumbuhan Aces dan bisa memperkecil profit marginnya Aces. Ya, kalau misalnya ada persaingan kan artinya Aces ini harus ngeluarin duit lebih banyak untuk investasi untuk promosi bisnis. Gitu kan. Nah, itu kan bisa terjadi teman-teman. Jadi tetap ada persaingan ya. Jadi tadi kita udah lihat ya, valuasinya murah, dividennya gede ya, balance sheet-nya bagus banget, cash flow-nya positif yang artinya si emiten Aces ini kedepannya gue ngelihat dia bisa kasih potensi keuntungan yang gede untuk investornya ya. Dan dia juga masih terus ekspansi untuk ngembangin bisnis ya. Nah, tapi Aces ini dengan adanya kompetisi yang menurut gua akan cukup ketat dari Mapi dan juga mungkin dari brand lain gitu ya. Karena sektor retail ini kan memang persaingannya cukup ketat ya teman-teman ya, terutama untuk retailnya Aces ini ya. Menurut gua ini tetap jadi resiko yang harus teman-teman waspadai kalau misalnya kalian masuk ke Aces. Gitu ya. Jadi gua sebut nih ya, tadi ada sisi positifnya, sekarang gua sebut sisi negatifnya yaitu ada kompetisi. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa pertimbangin nih mau beli saham Aces atau enggak. Gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan hitung harga wajarnya Aces teman-teman ya dengan discounted cash flow fair value calculator. Ya. Nah, ini adalah tools yang gua punya dan gua jual buat teman-teman yang minat ya. Ini tools bisa bantu kalian untuk ngitung harga wajar saham dengan discounted cash flow gitu ya. Ini toolsnya udah gue sediain, tinggal masukin angkanya doang gitu ya. Linknya gue taruh di kanan atas buat teman-teman yang minat bisa langsung beli di situ. Oke? Nah, kita akan hitung harga wajarnya si Aces ya. Kita bakalan hitung harga wajarnya Aces dengan discounted cash flow. Nah, kita pertama masukin dulu ya market cap-nya teman-teman. Market cap-nya Aces ya. Aces sekarang di 402. Market cap-nya ada di Stockbit teman-teman ya. Ini ya market cap-nya ya. Ya, 6,9T ya. Kita masukin aja 6917 ya. 6917 ya di harga 402. Gitu ya. Nah, untuk free cash flow-nya itu ada di 1,1T ya, 1,138T. Nah, ini udah gue masukin ya. Nah, terus abis itu kita masuk ke estimasi untuk masa depan. Jadi kita proyeksiin masa depannya akan seperti apa. Nah, tadi kita udah bahas bahwa di satu sisi si Aces atau Asko ini, Asko sama Neka ini punya potensi pertumbuhan karena dia masih ekspansi terus ke beberapa kota, terutama ke luar Pulau Jawa. Ya, nah tapi di sisi lain dia punya potensi kompetisi. Artinya gue ngeliat bahwa oke, memang ada potensi pertumbuhan,
tapi juga ada penghambatnya, gitu ya. Nah, dengan mempertimbangkan dua aspek itu, ada katalis pertumbuhan, ada penghambatnya juga, yaitu kompetisi, gitu ya. Menurut gua nih, growth yang cocok untuk Aces itu adalah sekitaran ya single digit lah, middle single digit itu sekitaran 5-6% lah. Nah, gua asumsikan aja 4% teman-teman ya. Nah, terus untuk estimasi price to free cash flow untuk di tahun ke terakhir nanti ketika kita mau jual sahamnya, ya kita bikin estimasi itu teman-teman ya. Nah, Aces ini ada di sekitaran 8-10 kali ya untuk PE-nya. Kita pakai patokan PE teman-teman ya untuk bikin estimasi price to free cash flow ya. Gue ngelihat bahwa PE yang segini nih menurut gue cukup cocok untuk si Aces gitu ya, sekitaran 8-10 kali sampai mungkin maksimal 12 kali ya, karena Aces ini kinerjanya bagus, dia masih ngembangin bisnis, potensi dividennya gede gitu ya, tapi di sisi lain memang ada potensi resiko kompetisi gitu ya. Jadi gue pakai price to free cash flow yang nggak mau terlalu kecil tapi juga jangan yang gede banget, dan menurut gue angka sekitaran 9-10 kali sampai mungkin 12 kali itu cukup oke buat si Aces ini ya. Dan kali ini gue pakai 9 kali. Nah, terakhir untuk return yang kita mau dari saham Aces itu kita mau return 18% per tahun. Nah, ini kenapa 18%? Karena gue ngeliat bahwa Aces ini adalah bisnis retail, dan bisnis retail ini menurut gue ya, dia potensi resikonya cukup besar karena dia cukup sensitif dengan daya beli gitu ya, daya beli masyarakat, dan juga ada kompetisi. Jadi potensi resikonya lumayan. Nah, karena potensi kompetisinya lumayan, gue mau return yang cukup besar gitu ya. Kan investasi itu high risk dan high return. Kalau misalnya risknya tinggi, ya kita maunya return tinggi gitu ya. Jadi gue pakai di sini 18% per tahun, dan di sini kita dapat harga wajarnya teman-teman ya. Harga wajarnya kita dapat nih untuk 10 tahun investasi itu harga wajarnya di 520. Ya, jadi di 402 ini cukup jauh teman-teman ya dari harga wajarnya ya. Untuk invest 10 tahun itu harga wajarnya di 520. Untuk 15 tahun harga wajarnya di 506. Untuk 20 tahun di 500 gitu ya. Jadi di 402 ini masih cukup jauh nih di bawah harga wajarnya. Dan kalau kita lihat nih di bagian ini margin of safety ya, margin of safety 10% itu di 469 belinya. Kalau mau pakai margin of safety 20% itu di 417. Artinya di 402 ini margin of safety-nya bisa dibilang lebih dari 20% teman-teman. Ya, jadi ini margin of safety yang gede ya, makanya gue juga bilang bahwa dengan margin of safety yang gede, ini ngebuat Aces ini semakin menarik. Tadi kita udah bahas ya, valuasinya cukup murah, dividennya lumayan besar, ya, payout rasionya juga masih ada potensi ditingkatkan, kinerja keuangannya bagus, minim utang, cash flow-nya gede gitu ya, ditambah juga secara margin of safety ini menurut gua udah cukup terdiskon. Terdiskonnya cukup besar teman-teman. Gitu ya. Dan lebih menariknya lagi teman-teman ya. Kalau misalnya nih ya, misalnya pertumbuhannya gua kecilin teman-teman ya. Kita coba lihat nih, kalau misalnya kita kecilin itu harga wajarnya berapa? Ini kan dengan asumsi kedepannya dia tumbuh 4% setiap tahunnya. Jadi bisnisnya itu tumbuh 4% setiap tahunnya. Itu dengan asumsi segitu. Coba kalau kita kecilin, kita mau lebih konservatif lah. Katakan si Aces ini pertumbuhannya ternyata lebih lambat lagi karena ya diserang dengan kompetisi sama si Mapi misalnya, atau ada brand lain mungkin yang juga jadi persaingnya si Aces. Contoh, kita pakai 2%. Nah, 2% pun, dengan 2% growth pun, itu fair value-nya masih di 462. Sekali lagi, ini masih cukup jauh nih 402 nih. Ya. Jadi dengan growth yang lebih pelan pun dia masih under value ternyata. Nah, coba deh kita buat growth-nya itu 0 teman-teman. Artinya, katakanlah Aces ini dihantem lah sama Mapi, jadi dia nggak bertumbuh sama sekali gitu. Dia ekspansi tapi nggak bertumbuh sama sekali bisnisnya. Gitu, katakanlah 0% aja, nggak bertumbuh sama sekali. Nah, teman-teman bisa lihat ya, fair value-nya aja dengan dia nggak tumbuh sama sekali, fair value-nya itu ada di 410. Ya, dan ini 402. Artinya even kalaupun Aces ini ke depannya nggak tumbuh sama sekali, ya, kita masih bisa dapat saham yang under value. Ya, harga sekarang itu ya mungkin sudah mencerminkan kalau Aces ini nggak tumbuh sama sekali. Tapi apakah dia nggak tumbuh sama sekali? Menurut gue sih pasti akan tumbuh. Karena pertama, dia masih memperbanyak gerai, dia masih ekspansi gerai. Yang kedua apa?
pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Ya, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat kan kalau dalam jangka panjang kalau ekonomi bertumbuh terus, lama-lama kan daya beli kan juga akan bertumbuh jangka panjang gitu ya. Consumer spending ya akan bertumbuh gitu. Jadi tentunya dengan dia menambah gerai ditambah ekonomi masih bertumbuh ya, gue ngeliat jangka panjang itu Aces tentunya bisnisnya masih bisa bertumbuh. Ya, kalaupun ada persaingan ya oke lah pertumbuhannya mungkin pelan-pelan gitu ya. Pertumbuhannya nggak sekencang yang dulu, tapi gue ngeliat bahwa Aces ini masih punya potensi pertumbuhan. Gitu ya, mungkin bisa jadi pelan karena ada persaingan, itu bisa jadi gitu ya, tapi di harga sekarang ya ini udah mencerminkan kalau si Aces ini kedepannya tidak pernah tumbuh sama sekali, yang artinya Aces ini sangat-sangat undervalue teman-teman ya. Aces ini sangat-sangat undervalue dan potensi dividennya gede, dan gue ngeliat masih ada potensi pertumbuhan dividen gitu ya. Nah itu adalah alasan kenapa menurut gue saham Aces ini menarik untuk buy untuk jangka panjang gitu ya. Jadi dengan dia udah turun cukup dalam, menurut gue ini adalah kesempatan untuk buy saham Aces untuk invest jangka panjang. Ya, ini disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli ya. Gue nggak mengajak kalian untuk jual beli, ini naik lagi teman-teman BTW. Gue bukan mengajak kalian untuk jual beli saham Aces, ini adalah hasil analisa gue, hasil opini gue yang gue share ke kalian. Keputusan investasi itu 100% ke tangan masing-masing. Ya, jadi silakan kalian tentukan sendiri ya, kalian mau beli atau enggak. Ya, jadi ini gue bantu kalian untuk bikin pertimbangan untuk saham Aces, tapi keputusan investasi itu di tangan kalian, mau beli atau enggak terserah kalian. Oke teman-teman, kalau gitu, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, ya, dan teman-teman juga bisa scan QR di kiri bawah, ya, supaya kalian bisa kasih support ke Todopedia, dan harapannya dengan begitu gue bisa semakin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke teman-teman, kalau gitu semoga kalian suka sama video ini. Kalau misalnya kalian punya komentar tentang saham Aces, boleh share di kolom komentar. Ya, itu aja teman-teman, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.